Orang bilang, lihat dulu baru percaya. Kira-kira bener nggak ya? Ilusi optik punya mekanisme rumit untuk mengecoh otak kita. Ada kombinasi warna, cahaya, atau pola tertentu yang bisa bikin kita ngelihat sesuatu yang sebetulnya nggak ada. Tes dulu otakmu dengan ngelihat cara kerja ilusi ini yuk! Kalau diperhatiin baik-baik, kotak di gambar ini bakal kelihatan berubah warna. Warna apa yang kamu lihat? Gelap, terang, dan gelap lagi? Salah, padahal warnanya sama aja. Ilusi ini dibuat oleh seorang psikolog dan seniman asal Jepang, Akiyoshi Kitaoka. Menurutnya, kita tahu otak kita akan mengubah pandangannya terhadap warna kotak ini. Warna sudah menjadi ilusi di dalam kotak kita karena terbentuk dalam sistem visual. Apa yang terlihat sebagai biru sebetulnya merupakan panjang gelombang yang terpantul sebagai biru. Ahli saraf mengatakan sekitar 50% otak kita terlibat dalam proses penglihatan. Sinyal visual tersebar ke lebih dari 30 area di otak kita. Tiap areanya punya fungsi khusus untuk mengolah warna, gerak, kedalaman, dan bentuk. Kalau semua informasi ini digabungkan, kita bisa ngebedain bentuk dan warna. Tapi anehnya, para ahli saraf masih belum memahami prosesnya secara detail. Berarti masih perlu digali lagi tuh. Selanjutnya, ada gambar tangga kayak gini. Kelihatan simpel banget kan? Oke, kita balik gambarnya dulu ya. Masih kelihatan kayak tangga, tapi arahnya bukan dari kanan ke kiri, melainkan dari kiri ke kanan. Eits, jangan ngedip dong. Kalau kamu ngedip, ilusinya bakal hilang dan kamu cuma akan ngelihat versi yang asli lagi. Wow, kenapa bisa gitu ya? Ilusi ini bernama tangga Schroeder dan ditemukan oleh ilmuwan Jerman Heinrich Schroeder pada tahun 1858. Ilusi simpel ini bisa mengungkapkan mekanisme dasar tentang cara kerja otak kita. Jadi gini alasannya. Kalau tangga ini dibongkar, gambarnya kelihatan datar, otak kita menangkapnya sebagai gambar 3 dimensi, padahal itu cuma kombinasi bayangan dan cahaya. Jadi efek 3 dimensinya sendiri sudah jadi ilusi optik. Ini bisa terjadi karena otak kita menangkap gambar, lalu membuat penyesuaian dengan apa yang sudah ada. Jadi otak melihat bayangan dalam gambar 2 dimensi, kemudian menangkap adanya kedalaman. Intinya, otak kita bisa menciptakan perspektif yang nggak nyata dari objek yang kita lihat. Dan dalam hal ini, kita menyebutnya sebagai perspektif 3 dimensi. Pada tahun 2020, matematikawan asal Jepang Kokichi Sugihara memanfaatkan ilusi ini selangkah lebih maju. Coba amati, tangga ini sekilas kelihatan biasa aja kan? Kalau gitu, kita perlu naruh objek di bagian atasnya dan ngebalik posisinya pada sudut 180 derajat. Ini beneran nggak sih? Objek yang tadinya kelihatan di atas tangga langsung pindah ke bawah tangga. Pantesan aja, karya ini berhasil menyabet penghargaan ilusi terbaik tahun 2020. Menurut Sugihara, kita tahu cara otak mengecoh kita agar menangkap hal-hal yang nggak nyata dengan ilusi ini. Triknya simpel aja, tangga ini bukan benar-benar tangga, tapi permukaan datar 2 dimensi yang memanfaatkan sudut dan bayangan untuk mengelabui otak. Gambar 2 dimensi dicetak dan disatukan menjadi struktur 3 dimensi. Tapi di situ nggak ada kedalaman, yang ada cuma ilusinya. Coba deh amati gambar ini dan hitung jumlah baloknya. Ilusi ini pernah bikin heboh jagat internet loh. Sebagian orang bisa nemuin 11 balok, tapi kebanyakan cuma ngeliat 7 atau 8 balok. Dan menurut pembuatnya, di situ cuma ada 6 balok lengkap. Kalau dihitung dari atas ke bawah, balok atasnya kelihatan nyata. Tapi setelah sampai di balok ke-6, semuanya jadi nggak jelas dan membingungkan. Ternyata kedua balok terakhir ini nggak lengkap. Jadi saat dihitung, kelihatannya malah berlipat ganda dan bikin bingung. Kalau kamu perhatiin balok ke-7 dan ke-8, bentuknya kelihatan nggak lengkap. Keduanya memang ditaruh di situ untuk mengecohmu. Menurutmu, semua garis biru tua ini saling sejajar atau miring nih? Meski kelihatannya bengkok, ternyata enggak loh. Ilusi optik klasik ini pertama kali dijelaskan lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi baru diberi nama pada tahun 1970-an. Dan namanya adalah ilusi dinding kafe. Seorang pria bernama Steve Simpson ngelihat efek serupa di dinding kafe Bristol, dan ini hasilnya. Perhatiin baik-baik ya, kita perlu blur gambarnya jadi begini. Oh, masih kurang blur.
Sip, dengan begini kamu bisa ngeliat semua garis biru saling sejajar dan kalau diperhatiin lagi, berlian hitam putih di perpotongan garis menghasilkan ilusi. Elemen melengkung di dalam garis biru juga memperkuat efeknya. Biar lebih paham lagi, kamu perlu nyimak ilusi selanjutnya nih. Lihat kotak hitam yang bersilangan dengan garis putih tegak lurus ini. Kalau kamu perhatiin baik-baik, kamu bisa ngelihat titik putih di persimpangan kisi dan warnanya berubah menjadi abu-abu, kemudian hitam. Kalau kamu fokus pada satu titik, warnanya akan jadi putih, tapi kalau pandanganmu bergeser, warnanya langsung berubah menjadi abu-abu. Ini adalah ilusi kisi Hermann. Keren kan? Biar makin seru, kita perlu ngasih titik putih pada garis potong abu-abu yang ditaruh di atas latar belakang hitam. Kalau kamu ngelihat gambar ini cukup lama, akan muncul titik hitam di perpotongan kisi, menghasilkan efek kelap-kelip. Nama lain dari ilusi ini adalah ilusi kontras cahaya simultan. Titik yang awalnya berwarna putih akan kelihatan hitam dalam hitungan detik. Duh, kenapa mata kita bisa terkecoh gini ya? Masa warna putih bisa kelihatan abu-abu dan hitam? Ilusi ini memperlihatkan salah satu prinsip paling penting dalam persepsi manusia, yaitu mata kita nggak selalu melihat sesuatu sebagaimana adanya. Sel retina di mata kita berperan sebagai reseptor cahaya. Kalau salah satu reseptornya aja yang mendapat cahaya, ia akan menangkap lebih banyak cahaya dibandingkan saat reseptor lain juga terkena cahaya. Ini bisa mencegah penembakan reseptor terdekat. Dalam ilusi kisi Hermann, garis putih ini diatur sedemikian rupa agar di sekitar titik potong ada lebih banyak cahaya dibandingkan titik potong di sepanjang garis. Dengan begini, semua titik di titik potong lebih terhalang dan terlihat lebih gelap. Ilusi selanjutnya disebut dengan pemburu Pac-Man. Kamu pasti bakal tahu alasannya. Tatap tanda silang di bagian tengah selama 5 detik, gambarnya jadi kelihatan bergerak kan? Kamu juga mungkin akan ngelihat lingkaran hijau di sela-sela lingkaran ungu. Jadi sebetulnya, gambar ini memungkinkan kita melihat dua ilusi secara bersamaan. Meski kelihatan bergerak-gerak, gambar ini ternyata cuma diam. Beneran! Fenomena ini dikenal sebagai fenomena phi. Dan ini terjadi saat benda diam ditaruh secara berdampingan, lalu satu persatu diterangi secara cepat hingga menghasilkan ilusi gerakan. Oke, lihat lagi bagian tengah gambar ini dong. Apa kamu bisa ngelihat lingkaran hijau tadi? Ilusi kedua ini disebut after image dan ini terjadi saat otak mencoba mengganti objek dengan objek lain saat yang asli mulai menghilang. Tapi kenapa harus hijau? Nah, warna hijau adalah warna komplementer dari ungu. Kalau kita mengganti warna lingkarannya menjadi biru, maka warna sela-selanya berubah menjadi kuning karena kuning adalah warna komplementer dari biru. Mantul!